Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ini Bapak, maka cerita ini tentang nilai Hmm. tengah semester ke Bapak deh. Hmm. Kenapa nilai semester tak? Begini Bapak, saya rasa itu tuh Pak, nilai tengah semester ku anjlok sekali, baru orang tuaku juga marah, baru orang tuaku katanya dia suruh ke ranking satu, nilai pertama baru itu ranking satunya di kelasku, dia ranking satu terus Bapak, jadi Oke. mustahil Tahan dulu, pasti Bapak. tahan. Pelan-pelan dulu ya Dimas. Mau tanya dulu, Dimas, bagaimana kabarnya hari ini Dimas? Lumayan baik juga sih Bapak, tapi Baik. agak kepikiran itu dengan Agak nilai. kepikiran. Oke. Nah, Dimas dari kelas? Iya, dari kelas Bapak. Oh, dari kelas. Nah, Dimas ingin menceritakan masalahnya Dimas. Iya, Kalau boleh tahu seperti apa sih masalahnya Dimas tadi? Lebih lengkapnya deh. Tadi kan sudah diceritakan di awal, tapi saya mau lebih lengkapnya kenapa Dimas merasa kurang nyaman dengan masalahnya Dimas. jadi begitu Bapak, saya rasa saya sudah mulai nih nggak percaya diri, saya sudah capek nih juga Bapak kejar nilai, karena Hmm. apapun yang saya lakukan pasti gagal di Bapak itu Ji. Oke. Tapi ada ndak harapannya Dimas mau itu mau berubah? Kalau harapan sih pasti ada ya Bapak, tapi bagaimanapun kita juga capek. Oke. Nah, oke. Dimas sekarang sudah memberanikan diri mau menceritakan masalahnya. Sebelum kita mulai konselingnya, nah kita Dimas harus tahu bahwa di kita di dalam sini tidak ada yang tahu, hanya kita berdua, hanya Dimas yang tahu dan saya masalahnya Dimas, ya. Em, Kalau sekarang Dimas merasa cemas atau merasa apa Dimas sekarang? Kalau saya sekarang Bapak lebih merasa, kalau cemas sih ada Bapak, hanya Hmm. saya sekarang lebih kayak datar Bapak, saya tidak tahu mau bagaimana, tidak Oke. ada arah. Eh, Kalau mau dilihat dari angka 1 sampai 10, di angka berapa Ki merasa datar? Kalau saya rasa Bapak angka 9. Oh, Karena berarti tinggi. iya, Tinggi ya? karena apa-apa juga itu Bapak, saya sekarang di kelas cuma diam-diam saja. Saya Oke. Nah, sekarang Dimas, saya punya permainan Dimas. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya ya Dimas ya. Saya punya permainan. Dimas mau main nggak? ya boleh Pak. Boleh. Oke. Saya punya kartu di sini Dimas. Eh, saya pengen Dimas membuat sebuah menara setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya menurut Dimas. Nanti kita akan uji apakah bisa dirobohkan dengan sekali tiupan atau tidak. Boleh? Saya kasih waktu 5 menit. Bisa? Bisa. Saya atur dulu waktunya ya. Oke, 5 menit. Oke, waktunya 5 menit ya Dimas ya. Kita mulai dari sekarang. Menara ya Dimas ya. Oke. Mungkin dibikin dulu pondasinya Dimas. Nah, Ya, iya. boleh. Nanti kalau merasa kurang waktunya, bisa Dimas minta tambah ya waktunya.
Oke. Iya. Ayo, lagi Dimas. Iya. Bisa kok. Masih ada ya Pak waktu? Masih ada. Silakan. Nanti kalau masih merasa kurang, kita tambahkan lagi 5 menit ya, Dimas ya. Oh ya. Mungkin itu bisa ditukar Dimas karena kan apa kartunya agak meleot, bisa diganti mungkin yang lain ya. Cari kartu yang banyak. Ayo, masih ada waktu Dimas. Oke, kita tambah 5 menit lagi ya Dimas ya. Boleh, silakan.
Oke, sampai segitu saja. Iya. Boleh. Coba ditiup Dimas. Roboh, Iya Pak. roboh. Ya, silakan disimpan dulu kartunya, enggak usah simpan aja. Bagaimana perasaan Dimas setelah melihat anunya roboh, menaranya roboh? Begitu juga sih Bapak. Capek-capek dibangun baru dirobohkan gitu. Oh. Em, itu hal yang menurut kamu membuat kamu yang tidak bisa merubah dari harapan yang kamu ingin rubah itu tadi? Iya. Nah, kira-kira Dimas, seandainya kamu punya nih, bukan di alam mimpi, tapi di kenyataan, kamu bisa merubah hal itu. Misalnya kamu bisa kembali percaya diri dengan dari gagal tapi tetap berusaha. Hal apa yang ingin dilakukan Dimas? Saya mau menjadi lebih lebih pintar Bapak. Mm-mm. Dan saya juga mau jadi lebih bijak dalam memutuskan suatu. Oke. Nah, itu yang membuatmu ingin merubahnya? Iya. Itu Apakah hal itu? itu hal Selain yang ya selain tadi punya kekuatan untuk merubah hal yang tidak bisa Dimas lakukan, tapi ketika memiliki kekuatan untuk merubah hal itu, bagaimana Dimas melakukannya? saya melakukannya pastinya Pak dengan kekuatan saya. Ya, bagaimana? Apakah Dimas mengurangi bermain sosial media ataukah apa? Kalau saya Pak, mungkin dengan cara saya mengurangi bermain gadget. Karena Bermain saya gadget. itu ada game yang beberapa Pak. Hari ini tapi saya sebenarnya sudah mau yakin Pak mau berhenti main itu game, tapi pasti main terus Bapak. Terus kayak ditunda-tunda kayak sebentar ini belajar main dulu gitu. Oh ya, kapan terakhir kali Dimas pakai itu gadget? Maksudnya kapan terakhir kali Dimas merasa sangat sama gadgetnya, sama sangat ketagihan Hmm, sama gadget? Terakhir itu tadi malam. Tadi malam. Ya, Sampai jam berapa main gadgetnya Dimas? sampai jam setengah 12. Jadi itu yang kadang membuat Dimas sehingga nilai akademiknya Dimas menurun, prestasinya menurun, akhirnya tidak bisa lagi bangkit. Saya itu sih Pak, tapi ada seperti hal lain yang mengganjal Pak. Apa itu? Nah, kayak saya tidak tahu Pak, kan biasanya sudah saya main game. Nah, saya belajar nih, tapi saya tidak tahu, tidak ada motivasi untuk belajar, ya belajar hanya baca-baca saja. Pak. Hanya baca-baca buku saja, menulis saja apa yang ada di buku. Ya. Nah, tapi ketika kalau kamu menulis itu mendapatkan sesuatu, apakah itu membuatmu lagi semangat untuk belajar? Tidak Pak. Menemukan hal baru, misalnya kamu temukan hal baru dari bacaan dan tulisan yang kamu baca, yang kamu tulis. Saya menemukan hal baru itu, misalnya kosakata baru pasti saya cari sih Pak, apa artinya itu kosakatanya. Atau ada juga metode-metode di media sosial Pak, saya juga coba-coba.
Hmm, berarti Dimas ini sebenarnya sudah melakukan hal yang baik. Tapi Dimas terkadang lupa karena bermain gadget. Nah, sekarang bermain gadgetnya dikurangin kan? Ya, Iya. dikurangin juga sama orang tua Pak. Oh, oke. Oke, coba katakan Dimas apa misalnya Bapak mau ajarkan sebuah jurus kepada Dimas. Apa itu? Oke. Eh, jurusnya itu namanya jurus burger. Eh, Dimas mengapresiasi dirinya. Pernah enggak Dimas mengapresiasi dirinya? Ataukah memberikan penghargaan kepada dirinya bahwa, saya ternyata bisa Kak menemukan kosakata baru dengan cara seperti ini. Tapi selalu Kak diganggu sama gameku itu yang melayang-layang di kepala, di pikiranku. Kadang-kadang juga iya. Nah, coba katakan gitu Dimas. Saya berhasil mendapatkan kosakata baru. Oke. Saya berhasil mendapatkan pengalaman baru. Saya berhasil mendapatkan pemahaman yang baru dan unik. Dengan membaca buku. Tapi terganggu dengan gadget. Oke. Tapi setelah kamu terganggu dari gadget, apa hal yang kamu lakukan lagi, Dimas? Setelah terganggu dari gadget, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Supaya hal yang pertama tadi, apresiasi yang pertama, penghargaan dirimu yang pertama itu, apa yang kamu lakukan lagi? Setelah kamu merasa, bermain gadget, oke, mengganggu saya. Tapi dengan kosakata baru, dengan pengalaman yang baru, dengan membaca buku saya mendapatkan informasi baru. Akhirnya saya mau bikin apa lagi. Kalau saya Pak, saya coba mencari kreasi di media sosial juga untuk menghindari penggunaan gadget. Jadi saya coba membuat suatu karya tangan. Karya tangannya? Karya tangannya itu berupa saya biasanya membuat sebuah karakter begitu Pak, yang dari kertas itu Bapak, yang kayak Lego-Lego gitu. Oh gitu. Wah, itu menarik itu. Itu satu langkah yang baik itu ya. Nah, tadi Dimas sudah punya harapan toh. Tadi dari sebenarnya Dimas sudah tidak tahu nih mau bikin apa. Toh? Nah, menurut Dimas, saya kasih lagi angka dari 1 sampai 10. Harapan Dimas bertumbuh di angka? Di angka 10. 10, wih, itu tinggi sekali Dimas. Kenapa bisa di angka 10 Dimas? Karena saya rasa Pak, dari ucapannya Bapak tadi, saya rasa semua orang itu mempunyai potensinya masing-masing. Nggak mungkin saya bisa berkembang di bidang itu, pasti saya bisa berkembang di bidang ini. Dan dengan saya berkembang di bidang, misalnya bidang kreativitas, pasti nilai saya juga meninggi. Jadi menurut Dimas, dengan adanya potensi yang lain dikembangkan, potensi-potensi yang sebelumnya itu bisa kembali lagi. Oke. Itu sangat menarik, Dimas. Itu hal yang menarik. Nah, sebelum kita lanjut, Dimas, saya mau Dimas mengisi sebuah lembar. Ada contohnya di atas, Dimas. Silahkan dicontohkan. Kita, pulpennya kurang menarik.
Ini pulpennya bagus nggak sih? Oh ya, oh ya, oke. Silakan Dimas, dicontohkan aja di sini. Isi, ya, ini ada contohnya, tapi jangan samakan dengan contohnya ya. Nah, ini adalah pikiran tetap atau pikiran fixed mindset. Ini pikiran bertumbuh, growth mindset. Nah, kira-kira kalau kamu mengatakan kesuksesan, misalnya contoh, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, tapi ini fixed mindsetnya. Kalau orang yang growth mindset, orang yang punya pemikiran bertumbuh, yang pemikirannya berkembang, itu saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, tadi kan Dimas sudah melakukan itu. Nah, coba dibuat kata-katanya, dibuat kalimatnya Dimas. Jangan sama ya kata-katanya ya.
Sudah Bapak. Oke. Sudah selesai? Ya. Nah, sebelum kita baca bersama-sama Dimas ya. Sebelum kita dengarkan sama-sama apa yang Dimas tuliskan, saya pengen merefleksi lagi Dimas sedikit. Nah, kira-kira kalau masalahnya Dimas udah selesai, udah dapet nih tadi penyelesaian masalahnya Dimas. Hal kecil apa yang ingin Dimas lakukan di hari besok? Saya akan kembali interaksi seperti biasa. Saya akan memulai senyum. Saya akan menjalani hari dengan senyuman dan saya akan semangat dalam belajar. Oh, pada kemarin waktu Dimas merasa gagal, nilai-nilai akademiknya menurun, Dimas terus murung ya? Pak. Jadi saya itu hanya diam-diam saja di meja. Saya melamun, saya pikirkan nilaiku. Dan saya menganggap, kemarin itu saya menganggap kalau interaksi itu tidak ada gunanya. Saya hanya akan fokus belajar. Tapi tidak menyerah aja gitu sama keadaan yang Dimas sekarang? Tidak. Ya, kan terbukti tadi Dimas pada saat Bapak suruh membangun sebuah menara, walaupun waktunya sudah habis dan Bapak tambahkan lagi, Dimas tetap berusaha. Nah, itulah yang namanya resiliensi Dimas. Itulah yang namanya daya lenting. Jadi itulah namanya pikiran yang bertumbuh dan berkembang. Ya, oke. Nah, dari itu silakan mungkin bisa dibacakan secara lantang mulai dari fixed mindset-nya dulu, lalu growth mindset-nya. Silakan dibaca, Dimas. Untuk kesuksesan itu yang fixed mindset, saya sukses hanya jika saya rajin belajar. Oke. Sedangkan growth mindset-nya itu saya bisa sukses jika saya mempunyai harapan dan tujuan untuk belajar. Oke. Dan untuk kegagalan, fixed mindset-nya itu saya tidak dapat melakukannya lagi. Untuk growth mindset-nya, saya sudah melakukan yang terbaik, saya akan melakukannya lagi. Oke. Jika saya mengalami kesulitan, fixed mindset-nya itu saya tidak mengerti harus bagaimana. Sedangkan growth mindset-nya saya akan bisa jika menjalaninya. Oke. Dan untuk masalah, jika saya dilanda masalah, fixed mindset-nya itu saya akan berkata kenapa saya selalu saja terkena masalah atau hal-hal yang buruk. Untuk growth mindset-nya itu apa yang saya bisa lakukan atau apa yang saya bisa upayakan untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Oke. Sedangkan jika saya terkena kritik, fixed mindset-nya itu saya akan berkata kenapa dia bilang begitu atau kenapa dia mengucapkan hal itu kepada saya. Sedangkan growth mindset-nya saya akan mengambil hal positif dari kritikan itu. Oke. Kita ke pertanyaan kesuksesan dulu. Dimas lebih memilih fixed mindset atau growth mindset? Kalau saya Pak lebih pilih growth mindset. Karena jika fixed mindset itu Pak, jika saya rajin belajar, rajin saja Pak, saya pasti akan bosan juga ujung-ujungnya jika saya punya tapi kalau growth mindset? Kalau kita punya harapan Pak untuk tujuan pasti kita akan coba gapai terus. Meskipun sudah tergapai, pasti kita punya lagi harapan baru kita gapai. Gitu. Oke, it's good. Kalau kegagalan, Dimas, apakah tetap mau fixed mindset ataukah growth mindset? Kalau saya Pak lebih pilih growth mindset Pak. Karena menurut saya growth mindset itu Pak, fixed mindset itu sepertinya akan berakhir Pak. Kan fixed mindset itu akan ada ujungnya dan ujungnya itu pasti hal yang buruk. Misalnya itu Pak, kenapa saya tidak mengerti harus bagaimana pada saat kesulitan. Itu pasti kita kebingungan Pak dan pasti akan berakhir pada hal buruk. Misalnya kita di tengah marah atau bagaimana. Tapi jika kita growth mindset Pak, setidaknya ada hal yang bisa kita usahakan Pak. Gitu. Jadi saya lebih pilih growth mindset. Oke, growth mindset. Kesulitan. Untuk kesulitan Pak yang itu tadi saya tidak mengerti harus bagaimana. Nah,
dan Apakah tadi Dimas berada di sini? iya betul Sempat. sempat. Oke. Tapi Dan akhirnya setelah saya bicara-bicara juga sama bapak, hmm, saya bilang kalau pasti saya bisa dalam menjalaninya. Saya mempunyai harapan, saya mempunyai tujuan. oke. Oke. Sip. Nggak usah semua kali ya dipilih yang mana, apakah fixed mindset atau growth mindset. Pasti Dimas memilihnya yang growth mindset karena Dimas sudah mulai punya harapan untuk merubah pemikirannya yang sudah lama. Oke. Dari angka 1 sampai 10 dari tadi konseling kita ini, Dimas, apakah Dimas sudah mempunyai harapan baru? Saya pas 10. 10? Iya. Wah, itu angka tertinggi ya, Dimas ya. Ya. Nah, Dimas, tadi growth mindset-nya bisa enggak diulang kalimat-kalimat bahwa Dimas tadi itu apa ya? Tadi memiliki potensi yang lain. Nah, coba diulang Dimas tentang growth mindset, tentang potensi apa saja yang Dimas miliki. Kalau potensi apa saja yang saya miliki Pak, saya itu pandai dalam mencari kreativitas baru, saya pandai dalam mencari usaha yang baru, dan saya juga pandai dalam mencari sebuah hal baru untuk yang saya lakukan. Dan saya juga kreativitasnya tinggi, saya orang sabar dalam mengerjakan kreativitas. Oh ya, terlihat tadi ya, Dimas membangun menaranya sangat teliti dan sabar ya. Oke. Nah, Dimas mungkin nanti ini dibawa saja sebagai pengingat ya, dibawa ke rumah, mungkin bisa ditempel di kamar ataukah di dinding mana supaya sebagai pengingat bahwa Dimas dulu punya fixed mindset, tapi sekarang Dimas mulai punya growth mindset, pikiran yang bertumbuh dan berkembang ya. Nah, ini bisa dibawa. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana sih Dimas setelah Dimas tahu potensinya, bagaimana sih memanfaatkan potensi itu. Mungkin kita akan melaksanakan di kelasnya Dimas juga sebagai layan klasikal ya. Kita akan menyampaikan ke teman-temannya Dimas bahwa menggali potensi itu ataukah membuat potensi kita muncul ataukah ada itu dengan cara memiliki pikiran yang bertumbuh ataukah pikiran yang growth mindset. Oke. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, Dimas, silakan Dimas memberikan penilaian kepada Bapak. Menurut Dimas, bagaimana tadi perbincangan Dimas pada saat sesi konseling ini? Menurut saya Pak seru Pak, apalagi yang bagian itu Pak yang ceritakan apa kreativitas, karena saya itu Pak sebenarnya jarang Kak ceritakan apa kelebihanku ke orang, karena saya takut itu malah bersifat sombong gitu Pak. Sama ini juga pasnya main games. Jadi menurut saya bagus. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi ya Dimas dengan membahas perkembangan growth mindsetnya Dimas sampai di mana dan kapan kira-kira Dimas mau lagi melaksanakan konseling ini? Kalau bisa sih secepatnya Pak. Karena kalau konseling individu itu atau konseling secara luas itu saya yakin ada orang lain juga yang awalnya seperti saya fixed mindset, dia hanya terhenti
dan dia tidak tahu harus bagaimana mungkin seperti saya. Jadi saya mau harap juga mereka seperti saya. Oke, sip. Terima kasih banyak Dimas telah datang, telah mempercayakan masalahnya Dimas kepada Bapak. Dan sekali lagi apa yang Dimas sampaikan tadi itu menjadi rahasia Bapak dan tidak akan saya sampaikan kepada orang lain, ya. Dan ingat sekali lagi Dimas, berdoa, berusaha, ya. Itu salah satu bukan fix mindset tapi growth mindset juga, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri pertemuan kali ini. Ada mungkin yang mau ditanyakan Dimas? Tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Pak. Ya.